Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat ya? Masya Allah. Saya mulai dengan perkenalan diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Nah, saya termasuk di sini termasuk Khadimul Ibarah, jadi pelayan kantor Go Hijrah. Jadi kalau Go Hijrah siapa ketuanya? Nggak ada ketuanya Go Hijrah. Yang ada itu cuma pelayan. Nah, saya ini pelayannya. Dan Go Hijrah kita berbentuk komunitas. Nah, saya perkenalkan dulu Go Hijrah. Go Hijrah itu berdiri tahun 2017. Jadi kita berdiri tahun 2017. Langsung kantornya di sini. Sebenarnya 2016. Oktober tahun 2016. Tanggal 5 Oktober 2016. Tapi waktu itu masih nongkrong-nongkrong di warkop. Nah, masih kita ngobrol-ngobrol di warkop. Pingin bikin sebuah komunitas, ayo rek ya apa ngaji. Basicnya dulu saya jurnalis wartawan. Saya pernah di Harian Surya di seputar Indonesia pernah, terus kemudian di Berita Jatim juga pernah. Nah, basicnya wartawan, kemudian kita ada lima orang sama-sama wartawan juga, sama-sama wartawan, terus kemudian mikir kita sudah hijrah, sudah tidak menekuni dunia profesi wartawan. Nah, kita ingin bikin sebuah media dakwah, makanya namanya gohijrah.com. Media dakwah, cerita tentang orang-orang yang hijrah. Nah, pada waktu itu niatnya kita media saja, jadi menceritakan tentang orang-orang yang sudah hijrah. Tapi lama-kelamaan berubah, tidak cuma media saja, tapi terus kemudian banyak kegiatan non online, jadi kegiatan-kegiatan offline. Seperti kayak kita programnya itu ada program hapus tato gratis. Nah, teman-teman yang punya tato bisa hapus tato gratis di sini. Yang nggak punya tato jangan tatoan. Nah, jadi kalau memang nggak bisa langsung, kadang orang ekspektasinya kayak tato itu langsung hilang. Sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya bisa hilang pakai setrika, itu cepat. Ya cepat lele ya. Kalau nggak tega sama tangannya, nanti dari Go Hijrah tega. Jadi itu kita punya program hapus tato gratis, terus ada bersih-bersih masjid. Nah, teman-teman nanti yang di AC itu nanti bisa bergabung di program bersih-bersih masjid. Selain bersih-bersih masjid ada kajian. Kita kajian di sini itu setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kenapa kok harus ada kajian? Ya karena kita butuh tentang ilmu. Ilmu itu kita butuhkan daripada bekerja. Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selain itu ada kita ada RSM, Rumah Singgah Mu'alaf. Jadi selain kita membina teman-teman yang muslim di sini, juga ada pembinaan bagian mu'alaf. Rumah Singgah Mu'alaf itu masuk bagian dari kita. Ada Rumah Singgah Mu'alaf kuliner, itu pelatihan untuk teman-teman mu'alaf agar punya kemandirian, jadi bisa belajar masak. Terakhir itu kita bikin terang bulan, insya Allah nanti berikutnya. Nah, termasuk bagian dari pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan alhamdulillah, masya Allah,
kita untuk pelatihan kali ini disupport oleh IBM, Yayasan Baitul Mal PLN. Nah, nanti ada Mas Gali ini sebagai perwakilan dari IBM. Jadi bapak-bapak jadi teman-teman itu pada waktu mendaftar di awal itu diberikan formulir secara online ya untuk ngisi, kemudian di bawahnya ada tulisan Bismillah saya bersedia mengikuti pelatihan dan in charge, maksudnya itu bergabung dengan tim bersih-bersih masjid. Nah, kita melaksanakan bersih-bersih masjid itu setiap hari Sabtu. Mas, bisa mas? Upload berarti. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Iya, bukan ya. Aku nangin ya. Saya bacakan sambil mengenal ya. Saya panggil Pak aja ya semuanya ya. Pak Andri mana Andri? Oh, Masya Allah. Oh, tahunnya 91 ya, bukan Pak itu kan? Mas. Iya Mas, tapi gak apa-apa ya. Pak Rabe ya. Iya. Pak Andri Eko Setiawan. Loh, rupanya di Porong ya? Oh, Masya Allah, jauh ya. Di Porong ada orang Pak enak gitu. Pak Abbas. Oh, Masya Allah, Pak Abbas ya. Nah, kemudian oh iya, motivasinya apa Pak? Ikut Pak Abbas enggak ada. apa? Oh, Masya Allah. Pak Jaya. Oh. Pak Anang, Pak Arif. Oh, Masya Allah. Di mana Pak ya? Rumahnya Manuan Mukti. Oh, Manuan Kaya rumahnya ya. Masya Allah. Pak Haryono. Oh, Pak Ivan. Oh iya, Pak Ivan Surya Mas Kalian rumahnya ya. Oh, Masya Allah, jauh ya. Pak Heru. Oh, Masya Allah, Pak. Biasanya ini suka pisau Pak Heru ya. Tapi ada nih Pak ya, aslinya kayak pisau gitu. Harus penuh dengan kasih sayang. Pak Nanang. Oh, Masya Allah. Ibu Setro. Pak Wahyudi. Oh, Pak. Di mana Pak alamatnya ini? Simorejo ya? Oh, Masya Allah. Pak Denny. Rumahnya di mana? Tanggolo. Sudah pernah evaluasi? Tidak. Soalnya kayak teknis sih udah. Kacamata ya. Iya, itu kan masuk. Kayak teknis sih kayaknya. Iya. Iya. Ya, hubungan sama itu. Apa Pak? Kelas. Oh, Nah, konstruksi berarti. Jenis yang sama. Model teknis ya. iya, modelnya. Ini kan Kalau Pak Reka. Oh, adiknya Mas Dio ya? Oh, Masya Allah. Dio kenal ya? Dio ya? Dio bahasa sebutin. Iya. Aditya Yogra. Oh, Masya Allah. Adit ya. Pak Adit ini mualaf ya? Masya Allah. Barakallah. Pak Kani. Oh. Rumahnya di Kediri ya? Sudah pernah ikut pelatihan nasi? Belum Pak. Sudah tahu ini? Asik. Cuman aslinya aja. Oh, saya sudah tahu. Masih itu. Belum pernah ya? Enggak, saya ditulis di sini. Mau mengetahui terkait dengan nasi pendingin. Tapi kan sudah. Iya, kalau ada yang sudah jadi teknisi AC jangan pura-pura ya. Kalau tes mau pikir, wah ini terusnya gue bicarain kemenangan apa enggak? nanti ketahuan kok Mas. Oh gitu ya, Pak Kusna ini, oh, rumahnya di mana Pak?
Nanti kita sebentar lagi nanti ada sambutan dari perwakilan dari YBM Mas Gali, dari YBM PLN, Yayasan Baitul Mal PLN ya. Itu yang alhamdulillah Masya Allah mensupport kita untuk kegiatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam? 1 jam. 1 jam. 15 menit ya? Ini tidak senang ini, 1 jam. 15 menit, terus 15 menit lagi ada snack ya mas? Iya. Oh, Masya Allah. Oh, iya. Masya Allah. Makanya ini jadinya gimana pelatihannya? Ayo guys, dapat. Ya, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita, memberikan kita kesehatan, yang memberikan berkah kepada kita bisa melangkah ke sini untuk menuntut ilmu yang insya Allah akan berguna di kemudian hari. Perkenalkan, tadi saya Gali dari YBM PLN. Jadi YBM PLN ini kepanjangan singkatan dari Yayasan Baitul Mal PLN. Memang embel-embel di belakangnya PLN, Pak, karena memang seluruh dana yang kita kumpulkan adalah dari 2,5% gaji karyawan seluruh Indonesia. Nah, gaji saudara-saudara kita di PLN, pegawai itu kita potong 2,5%, yang nantinya kita salurkan kepada 5 pilar. Kita punya 5 pilar. Yang pertama sosial, kemudian pendidikan seperti saat ini, ekonomi, agama, dakwah, sosial, ekonomi, pendidikan, dakwah, sama kesehatan. Nah, 5 pilar ini yang kita pegang untuk menyalurkan dana yang kita kumpulkan. Sifatnya memang tidak fundraising, atau kita memang sudah ada dana dari tiap bulannya sudah ada Pak, jadi tinggal menyalurkan saja. Dari 15 itu misi kita adalah meningkatkan mustahik untuk menjadi muzaki, yang mana nantinya insya Allah di sini tidak ada yang, anak rasa tidak ada yang berekonomi yang minus, tidak ada di sini. Kalau misi kita adalah meningkatkan dari saudara-saudara kita yang taraf ekonominya minus. Kita definisikan ekonomi itu sampai -2 Pak. Nah, -2 ini benar-benar sudah urgent, harus ditolong, nggak gitu mati. Nah, ini -2. Nah, ini sampai dengan dia bisa membantu orang lain. Nah, kita dampingin terus sampai dengan mulai dari -2 sampai dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu kita dampingin terus. Insya Allah dengan kita bersinergi dengan Blue Hijrah, dengan yang lain, ini harapannya dampaknya bisa meluas. Nah, tujuan kita hanyalah amal jariah. Amal jariah. Nanti di kesempatan yang lain tidak hanya menutup kemungkinan di pelatihan teknik dasar ini. Insya Allah kita sudah sounding tentang program hapus tato, Mas Iqbal. Hapus tato ini insya Allah kita khususkan dulu untuk mu'alaf. Kita khususkan dulu untuk mu'alaf. Kita support full dari YBM PLN. Yang utama adalah menghapuskan simbol-simbol kekafiran atau agama yang lain. Nah, itu kita hapus dulu. Atau yang nampak saat kita sholat ada yang nampak tato, itu kita hapus dulu. Atau logo-logo kayak salib atau yang lain-lain, nah, itu kita hapus dulu. Karena enak sholat ada logo salib dan lain-lain, kita hapus dulu. Insya Allah kita akan bersinergi terus, dan saudara-saudara kalau ada program ekonomi yang bisa kita sinergi menjadikan mitra, monggo nanti kita bicarakan. Ya. Semua mitra kita sudah tersebar di seluruh Indonesia ada. Karena YBM PLN ini setiap kantor PLN itu ada YBM-nya. Setiap kantor PLN itu ada perwakilan YBM-nya. Jadi kalau saya kebetulan wilayahnya di Surabaya Barat, kantornya di PLN Taman Pak. Surabaya Barat itu
mulai dari Gunung Sari ke selatan sampai ke Menganti. Nah, kok bisa nyasar sampai Surabaya? Ini karena saya pokoknya diambil ya kan? Fastabiqul khairat ya. Emang nih kebaikan ini harus cepat kita ambil, kita manfaatkan dengan baik. Cepet-cepetan. Sebenarnya di sini ada wilayahnya lagi teman. Dulu pernah saya ajak ke sini, kurang saya ambil aja kesempatan luar biasa. Ya kan, ilmu yang bermanfaat ini amal jariah kita. Insya Allah seperti itu. Terus yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah harapannya tidak terputus di sini, Pak. Kita nanti membentuk sebuah unit usaha bersama, ya, unit usaha bersama. Jadi kelanjutannya gimana sih? Cuma ikut pelatihan selesai pulang, ditanyain latihan apa mas? Semuanya itu. Artinya dari pelatihan kita ini mendapatkan manfaat untuk yang di rumah, peningkatan ekonomi atau nambah uang jajan istri atau kayak gitu. Ya. Harapannya seperti itu. Jadi nanti ada semacam unit usaha bersama atau kelompok usaha bersama yang dikelola bersama juga secara amanah. Nanti manfaatnya pun untuk jenengan semua. Nah, harapannya kita tata niat melalui awal sih bagusnya ini di bersih-bersih masjid ini yang saya lakuin luar biasa. Karena apa Pak? Dari kita pelatihan nggak mungkin kita langsung terjun ke klien Pak. Pasti ada istilahnya praktek dulu, istilahnya orang Jawa benlanya di itu belajar awal di bersih-bersih masjid. Nah, manfaatnya seperti itu. Ya, insya Allah nomor saya nanti bisa disimpan. Kalau tetangga kanan kiri jenengan ada butuh bantuan, monggo saya di kontak. Dan saya akan selalu bersinergi dengan siapapun yang itu manfaatnya akhirat, karena kita sudah berkomitmen kita ini pegawainya Allah, ya, pegawainya Allah. Jadi mau seperti apapun monggo akan saya, bukan saya sih, kami seluruh di kita di BPLN dan Wija insya Allah akan terus bersinergi membantu saudara-saudara semua kebutuhan, terutama insya Allah dalam waktu dekat ini mualaf. Tadi ada mualaf nih, insya Allah dalam waktu dekat kita akan membantu teman-teman mualaf ini membuka usaha baru. Entah itu mau jualan rambulan, mau jualan apapun, insya Allah kita support full. Jangan sungkan untuk bilang saya punya rencana usaha ini. Ayo kita bicarakan, ya kita omongkan apa yang bisa kita support, yang bisa kita bantu, nanti insya Allah kita laksanakan selama itu berdampak dan istilahnya bermanfaat untuk masyarakat atau yang di sekitarnya. Karena harapannya terus ini kami membantu jenengan, kemudian jenengan sukses, giliran jenengan bantu ke saudara-saudara yang lain. Simpelnya seperti itu. Insya Allah alhamdulillah beberapa mitra kita sudah ada yang sukses, beberapa ada yang sukses, mulai dari bukan minus 2 sih, tapi ini masih minus 1 Pak. Masih bisa, istilahnya masih bisa nyari uang sekedarnya untuk makan hari ini saja. Itu kita bantu, kita dampingi selama 6 bulan. 6 bulan masih belum mandiri, kita bantu lagi selama 1 tahun. Kita dampingi selama 1 tahun baru mandiri. Nah ini akhirnya berkembang, warungnya berkembang, bahkan hampir tiap bulan sekarang sudah bisa sedekah. Alhamdulillah, ini yang jadi yang kita cari. Semua mitra kita sebut mitra cahaya Pak. Mitra cahaya, bukan karena PLN-nya, tapi cahaya ini diambil dari cakap, agamis, sehat, berdaya. Sebelum kita memberdayakan orang, kita cakapkan dulu. Gak mungkin kita langsung ngomong usaha, tapi hari ini dia tidak bisa makan. Nah itu kita stepnya kita support dulu, makan, sembako dan kebutuhan yang memang itu urgent di saat itu. Yang kedua agamis, kita dampingin agamisnya. Nah, kita dampingin gimana sholatnya,
paling tidak mendekat kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Yang ketiga adalah sehat. Nggak mungkin kita ngomong usaha tapi dia sakit-sakitan. Banyak ini, banyak. Kita sudah support, belikan rombong, belikan motor, belikan ini, tapi qadarullah memang kesehatannya beliau tidak mumpuni. Ya, akhirnya terpaksa harus istrinya yang keluar rumah untuk mencari nafkah. Nah, itu ada, tapi tetap kita dampingi sekiranya itu bisa meringankan beban keluarga. Tetap kita dampingi. Yang berikutnya adalah berdaya, dan harapannya ini kalau sudah kita lalui semua, banyak saudara-saudara kita yang sudah keluar dari garis kemiskinan yang bahkan 0 atau minus, keluar menjadi garis kemiskinan 1 atau 2. Nah, ini istilahnya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati statimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Saya berterima kasih banget sama Mas Iqbal dan dikasih waktu untuk bisa berbagi ilmu. Meskipun detik ini saya masih gredeg. Sebabnya baru kali ini saya berani menyampaikan materi AC ini, sebabnya saya basicnya bukan basic guru, bukan basic pengajar. Saya ini bisa dikatakan tukang AC keliling, Mas Iqbal. Ya, terus ke Mas Iqbal. Oke, untuk mencairkan suasana sama cerita sedikit. Saya mengawalinya kenal Mas Iqbal dari Mas Anton. Oke, Mas Anton itu telepon saya, pengen menyampaikan untuk melatih teman-teman Buidra perawatan AC masjid. Karena selama ini BBM ini hanya konsentrasi ke bersih-bersih kamar mandi, tempat wudhu, sama masjid-masjid dan harga saja. Terus alhamdulillah saya sudah 2 kali adakan pelatihan dengan teman-teman Buidra, 2 kali dan sudah sering praktek. Praktek ini didampingi cari orang ini. Itu cuman untuk perawatan masjid kemarin itu AC-nya sempat berhenti, Mas Iqbal ya. Karena ada beberapa teman yang nggak bisa bantu ya. Aduh, terlalu tinggi ini. Untuk bersih-bersih masjid itu di bagian AC-nya kita semua vakum, kita konsentrasi ke bagian kamar mandi dan tempat wudhu dan karpet aja. Udah lama vakum, hampir 3 bulan Mas Iqbal ya. 3 bulan 4 bulan, terus kita rembukan lagi. Saya dengan Mas Yono, Mas Iqbal itu aslinya sih cuma sekedar ngobrol-ngobrol sih. Kemarin saya sempat ngomong ke Mas Iqbal, gimana kalau cuci AC di masjid kita, cuci AC di masjid itu kita apa namanya, mulai dilakukan lagi, cuci masjidnya, cuci AC masjid, sorry. Mas Iqbal, teruntuk Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal, untuk apa? Kita langsung ini Mas Iqbal ke materi dasarnya. Tapi ini untuk materi dasar ini mungkin kayaknya hanya sederhana, karena di dalam sini ini hanya untuk cara-cara pembuka AC aja, hanya cara-cara teknik dasar pengetahuan mengenai apa itu AC. Dan ini mengarahnya bukan mengarah ke perbaikan, hanya mengarah ke perawatan aja. Oke, sebelum saya panjang lebar, saya mau nanya ke teman-teman bapak ini ya, apa yang dinamakan AC itu apa? Fungsi dan apa itu alat AC itu, fungsinya apa? Barangkali ada yang tahu? Mendinginkan ruangan, apalagi? Sirkulasi udara, apalagi?
Ayo, yang bisa jawab nanti saya kasih buku. Oh lah, saya bawa tes pen itu. Nanti saya kasih aja tes pen. Apa lagi? Penyaring udara dan bakteri. Oke, apa lagi? Penyaring udara. Penyaring udara. Apa lagi? Kondisian udara. Mengkondisikan. Memang sih AC itu kan aslinya di bahasa Inggrisnya kan air apa air itu udara Mas Iqbal ya. Kalau kondisioner mengkondisikan, berarti mengkondisikan udara. Jadi suatu alat yang mengkondisikan udara gitu. Sebenarnya sih alat mengkondisikan udara itu bukan hanya AC gitu. Kita bisa blower itu juga mengkondisikan udara. Blower yang dimaksud mengkondisikan udara itu merubah udara dari udara tinggi menjadi udara yang rendah biar badan kita nyaman, atau kita menjaga peralatan yang membutuhkan udara yang rendah, udara yang ditentukan untuk menjaga kualitas barang itu, menjaga kualitas alat itu biar nggak rusak. Sebenarnya sih mau cerita banyak Mas Iqbal, cuman apa itu saya bingung sih. Kita langsung ke materinya kita mau ngobrol-ngobrol dulu gitu Mas Iqbal. Oh ya, saya udah ngomong kurang lebih 5 menit ya, saya belum kenalan ya. Nama saya Hamzah Jalabi, tukang nasi keliling. Alamat saya di Mojoyo 2, nomor 39B. Kalau nomor telepon nanti ada, pulangnya saya kasihkan. Oke. Mas Adit ini bisa di ini Mas Adit. Siap. Lepas lah. Ya lepas. Apa nunggu ini dulu Mas? Apa? Nanti ada jajannya datang. Ya Allah. Saya mau bahas tadi Mas Iqbal mau tadi ngebahas kalau di dunia jasa, di dunia AC itu banyak kesempatan untuk berbohong, banyak kesempatan untuk kita mencari duit dengan tidak halal gitu. Dan saya belajar di dunia pendingin ini alhamdulillah udah mulai tahun 1996. Mulai sekolah SMA saya udah belajar dan mencari uang saku itu dari membantu kakak saya seorang tukang kulkas, tukang perbaikan kulkas. Saya basicnya dari itu, saya basicnya dari perbaikan kulkas. Dulu saya kalau kepingin jajan itu saya harus membantu kakak saya untuk perbaikan kulkas, dan dulu alatnya sederhana banget. Ngelas dulu itu nggak pakai LPG, ngelasnya pakai bensin sama alat pompa. Kalau sampai tahu tukang radiator atau tukang kemasan, itu dulu alatnya pakai itu, sederhana banget alatnya. Saya lulus tahun 98, sempat nyari pekerjaan keliling nggak ada kerja yang cocok. Alhamdulillah saya tahun 99 udah buka bengkel sendiri. Dulu nama bengkel saya Surya Teknik. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya punya teknisi 4 orang, dan tahun 2011 saya mendirikan TV, dan TV saya rubah namanya dengan TV Arsitek. Dengan berjalannya waktu mulai tahun 99 sampai 2011 itu juga di dalamnya sana saya bisa dikatakan Mas banyak melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau haram di situ, karena memang kayaknya sepele. Contoh kecilnya kita nyuci AC. Rumah saya dulu di daerah Petukangan, daerah Ampel sana, nyuci AC. Pelanggan saya daerah Wonokromo, dan nyucinya hanya 1 unit cuci AC. Dulu nyuci AC-nya hanya 25.000. Dari perjalanan dari Ampel ke Wonokromo itu membutuhkan bensin kan yang lumayan. Terus saya berpikir kalau hanya nyuci aja 25.000 dan aslinya dalam kondisi aman, kondisi tidak rusak, kita pulangnya hanya membawa uang 25.000. Jadi otomatis kita sedikit memboyongi konsumen dengan isi freon. Nah, yang dimaksud masih itu apa namanya? Yang ada
ada apa Mas Bar yang tadi sampai ngomong di dalamnya jasa itu ada kesempatan untuk berbohong dan kita mencari nafkah dengan tidak halal. Nah, yaitu itu dulu seringlah saya lakukan. Saya ngomong ke konsumen kalau setelah dicuci AC ini wajib diisi freon, adalah enggak? Itu sempat berjalan beberapa tahun dan saya rasakan tidak ada keberkahan di bengkel saya dan tidak ada uang yang benar-benar berkah di sana. Padahal saya punya banyak kesempatan. Kalau misalkan dihitung nilai rupiah Mas Iqbal, itu saya kerja mulai tahun 99 sampai tahun alhamdulillah saya hijrah itu 2004 ya. Mulai tahun 99 sampai 2004 itu di dalamnya sana itu banyak saya membohongi konsumen dengan isi freon, dengan mengganti kapasitor, badan kapasitor nggak apa-apa kita isi, kita ganti kapasitor gitu. Nah, alhamdulillah saya mulai berpikir kenapa kok kerjaan saya ini uangnya banyak tapi kok nggak kelihatan, kenapa saya kayaknya sibuk banget tapi kok hasilnya kayaknya cuma sekedar numpang lewat aja gitu. Saya berani cerita kayak gini ini karena itu termasuk merupakan beban saya yang saya rasakan saya melakukan sesuatu yang buruk gitu. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni insya Allah. Saya kalau semisal saya dulu itu kerjanya nggak kayak gitu Mas Iqbal, kemungkinan ya uangnya lebih banyak bukan? Soalnya sama hitung aja ya. Saya kalau kerja itu dulu saya itu sering kerjasama dengan instansi hotel, instansi pemerintahan, rumah sakit. Itu ya maaf ya, saya di dalamnya saya itu banyak Master X yang selalu membantu saya dengan imbalan sekian rupiah. Gitu. Saya proyek saya itu bisa dikatakan ratusan juta dulu tuh. Cuman bisa dibayangkan aja ratusan juta itu nggak kelihatan Mas Iqbal. Karena apa? Kalau kita kepingin proyek kita goal, kita harus ngasih sekian gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bapak-bapak sini paling udah tahu lah. Kalau rahasia umum lah. Kalau untuk di instansi di tempat-tempat kayak gitu tuh rahasia umum. Alhamdulillah 2004 berjalan 2004 sampai 2006 saya udah mulai berubah. Saya benar-benar merasakan nyuci AC, menikmati nyuci AC 25.000 sampai 35.000 per unit. Kita rasakan nikmatnya nilai rupiah segitu. Nah, saya sempat cerita ke Mas Iqbal, Mas Iqbal gimana Mas Iqbal kayak gini. Terus Mas Iqbal terus berubah ya udahlah. Itu dibagi aja ilmunya Mas, ilmu yang baiknya dibagi. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu itu kan di akhirat tuh 3 ya Mas Iqbal ya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah sama soleh. Masya Allah. Kita juga Mas Iqbal. Oke. Mas Adit, siap. Sudah bisa Mas Adit? Ya sudah bisa. Mungkin ini snacknya juga sudah datang. Ini break dulu apa? Iya, Dulu aja. break dulu sambil kita prepare untuk proyektor. Oke. Koil di dalam ruangan disebut evaporator dan koil di luar ruangan disebut kondensor.